Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ketua pengurus, ibu dan bapak pengurus masjid, pengurus majelis taklim, tokoh masyarakat, para alim ulama cerdik dan pandai, imam-imam masjid yang berhadir yang kami muliakan, ibu dan bapak yang tak bisa disebutkan satu persatu, hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah, sidang jamaah maghrib rahimakumullah, insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak rahimakumullah, malam ini kita akan mengkaji tentang hikmah-hikmah apa saja di balik sejarah terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, kejadian hijrah itu adalah hari Kamis. Pada saat hari itu cuaca sedang ekstrim. Suhu kota Mekah itu, ibu dan bapak, ada masa sedang, ada masa ekstrim. Ekstrim yang dimaksud kalau panas bisa menyentuh angka 56 hingga 57 derajat Celcius. Kalau dingin sampai ke angka -3 derajat Celcius. Biasanya orang Arab, ibu dan bapak, kalau suhu sedang ekstrim, mereka banyak beristirahat dalam rumahnya. Bahkan di zaman semodern ini pun, ibu dan bapak, kalau cuaca sedang ekstrim, anak-anak disekolahkan di malam hari. Jadi sekolah tak di pagi ataupun siang hari. Ibu dan bapak rahimakumullah, saat itu cuaca sedang ekstrim, maka Nabi di pagi hari Kamis itu sedang beristirahat dalam rumahnya. Walaupun Nabi sedang tenang dalam rumahnya, sedang beristirahat dalam rumahnya, jangan dikira semua orang juga melakukan hal yang sama. Jangan dikira semua orang juga sedang beristirahat dalam rumahnya. Tetangga sebelah rumah Nabi namanya adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu rumahnya di sebelah rumah Nabi. Kalau bapak ibu pernah bersa'i, baik yang haji maupun yang berumrah, selesai sa'i, kita akan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Keluar dari pintu Marwah itu nama pintunya pintu 25. Maka nampaklah di luar sana 3 hal. Pertama adalah WC terbesar di dunia. Kenapa disebut WC terbesar di dunia? Karena WC itu saking besarnya paling tidak 6 kali lipat lebih besar daripada Masjid Ar-Rahim. Itu paling tidak. Kok besar betul WC-nya? WC itu dibangun sehabis-habis jalan, sehabis-habis tanah. Kenapa WC itu dia bangun sehabis tanah? Karena tanah itu dianggap tanah merugi, karena di atasnya dahulu hidup dan berumah seorang manusia bernama Abu Jahal. Nah, jadi kita ni jangan jahat-jahat. Kalau kita jahat-jahat mati, awak dibangun kawan WC di atas tanah awak. Ibu dan bapak yang berbahagia, di belakang WC Abu Jahal ini, di belakang WC 14 tanah Abu Jahal ini ada maktabah. Maktabah itu artinya perpustakaan. Orang Arab secara turun-temurun menyebut nama tempat ini adalah Maulid Nabi. Maulid artinya tempat lahir. Jadi Maulid Nabi, tempat lahir Nabi. Disitulah Nabi dilahirkan dan dibesarkan. Ibu dan bapak rahimakumullah, di belakang Maulid Nabi, tempat lahir Nabi, ada namanya Sabilu Zamzam. Sabil jalan, Zamzam air Zamzam. Jadi Sabil Zamzam simpangan air Zamzam. Dulu orang kalau nak mengambil air Zamzam langsung ke samping makam Ibrahim. Sekarang sudah di keramik, dikasih tanda warna silver. Lalu dipindahkan tempat air Zamzam itu, pengambilannya ke depan Hotel Hilton. Crowded. Di situ crowded, dipindahkan kemudian ke belakang rumah Nabi, namanya adalah Sabilu Zamzam. Jadi 3 hal inilah nampak oleh kita kalau kita keluar dari pintu 25. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi siapakah orang yang rumahnya paling dekat dengan rumah Nabi? Abu Jahal.
Maknanya Pak Ustaz, maknanya inilah pelajaran pertama. Pelajaran yang pertama, maaf, jangan dikira seluruh orang yang dekat dengan kita itu adalah pendukung kita. Jangan dikira seluruh tetangga itu baik dengan kita. Jangan dikira kalau sahabat, kalau sudah macam ini kodenya konco pelangkin, lalu dia adalah pendukung utama kita. Tak ada jaminan. Sahabat hari ini bisa menjadi musuh di masa depan. Musuh hari ini bisa menjadi sahabat di masa depan. Siapa yang menyangka Sayyidina Umar yang sangat membenci Nabi menjadi sahabat di masa depan? Siapa yang menyangka Ar-Rajal, sahabat Nabi, menjadi musuh di masa depan? Siapa yang menyangka Yazid, anaknya Muawiyah, justru merencanakan pembunuhan terhadap sepupunya sendiri Hasan? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, Hasan ini masih keluarganya Yazid sebetulnya, tapi dia paling benci dengan Hasan. Ibu dan bapak rahimakumullah, jadi bila bapak ibu sering menonton film-film kerajaan, bukan nonton film-film Indosiar, film-film TV-TV yang menceritakan penderitaan hidup saya setiap hari. Kalau sering menonton film-film kerajaan, rata-rata kerajaan itu jatuh diakibatkan oleh pengkhianatan dan pemberontakan. Pengkhianatan dan pemberontakan sejarahnya selalu melibatkan orang dekat, selalu melibatkan orang dalam. Nah, itu sejarah. Selalu melibatkan orang dekat, selalu melibatkan orang dalam. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, sedekat apapun, sekonco apapun, sepelangkin apapun kita berteman dengan orang, jangan bocorkan rahasia kita ke orang. Tapi jangan pula gara-gara pengajian ini bapak ibu curiga, ya bawa kawan sebelah ni nampaknya kawan ni nengok-nengok si lain nampaknya. Tak macam itu maknanya ibu dan bapak rahimakumullah. Saya tak menyuruh bapak ibu curiga dengan orang. Su'uzan jangan, husnuzan wajib. Tapi berprasangka baik tidak boleh menimbulkan keabayan dan kelalaian. Kerana bangsa ini berulang kali terjadi pemberontakan bukan kerana kita lemah, kerana kita selalu abai. Awak kira kalau awak tanang orang nak ambil kerajonyo, jadi kira kasado orang galak itu adalah pendukung awak. Banyak kawan yang mengucapkan selamat kepada awak, tapi dalam hatinya berbeda dengan apa yang diucapkannya. Itu disebut dengan menggunting dalam lipatan, mendorong kawan seiring, musuh dalam selimut. Jadi hati-hati, jangan bocorkan rahasia ke orang. Kalau dengan orang lain, sahabat dekat saja tak boleh membocorkan rahasia, apalagi ke Facebook. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, jaga aib kita, jaga keburukan kita. Cukuplah aib dan keburukan itu rahasia kita dengan Allah. Jangan dibongkar-bongkar ke orang. Takkan selesai oleh orang tu. Orang itu pun tak selesai masalah dia. Bapak tambah pula mengungkap keburukan bapak kepada dia. Bukannya nanti keburukan itu makin selesai, tapi justru makin terombang-ambing dalam ketidakpastian. Kalaupun nak bertanya, bertanyalah kepada dua macam orang. Pertama, tengok orang soleh kerana kesolehannya. Tengoklah orang tua kerana tuahnya. Sekali lagi, tengoklah orang soleh kerana kesolehannya. Tengoklah orang tua kerana tuahnya. Kalau itu bertanyalah, minta pendapatlah. Tapi kalau sebisa mungkin, tak ada tempat mengadu yang paling baik selain mengadu itu hanya kepada Allah. Jadi orang yang paling membenci Nabi itu adalah tetangga Nabi. Satu. Yang kedua ibu dan bapak, mengendap-ngendaplah Abu Jahal ni berjalan 400 meter. Kemana dia pergi? Ke depan pintu 1 Masjidil Haram. Nama pintu 1 tu King Abdul Aziz. Di depan pintu 1 itu ada 2 hotel besar. Pertama namanya Zamzam Tower, yang kedua Hilton Tower. Ibu dan bapak,
di sekitaran Tanah Hilton itulah menurut informasi dulunya pernah ada sebuah kantor. Nama kantor itu adalah Darun Nadwah. Apa itu Darun Nadwah? Darun Nadwah itu adalah tempat pertemuan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Abu Jahal datang, rupanya di sana sudah menunggu 14 orang kepala suku ditambah dengan 1 orang cendekiawan kafir Quraisy, namanya adalah Abu Junaid. Jadi berapa jaraknya tempat perencanaan pembunuhan terhadap Nabi dengan rumah Nabi? Hanya lebih kurang 400 meter. Jadi jangan dikira orang-orang rencana kejahatan itu jauh dari kita. Kadang-kadang rumahnya di sebelah rumah kita, kadang hanya 3 jarak rumah dari rumah kita. Ibu dan bapak yang nonton film G30 SPKI, Gerwani itu latihannya di Lanut Adi Sucipto. Di tanah negara dia latihan. Itu fakta sejarah. Jadi kita ini mesti belajar kepada sejarah. Sejarah ini lampu spion. Lampu ya spion namanya, spion. Untuk tempat kita menengok. Kaca spion. Kaca spion. Ibu dan bapak yang berbahagia, sesampai di sana, maka kemudian Abu Jahal ini, ibu dan bapak rahimakumullah, merapatkan tentang suatu hal. Apa rencana rapat itu? Merencanakan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Apa pelajaran yang kedua? Jangan dikira kalau kita baik lalu semua orang akan suka. Jangan dikira kalau kita lurus lalu semua orang seia sekata. Tak ada orang paling baik sebaik Nabi. Tak ada orang yang paling mulia semulia Nabi. Sayyidul Mursalin, Ashraful Anbiya, penghulunya para rasul, Nabi yang paling mulia. Nabi Musa alaihi salam menangis meminta kepada Allah menjadi umatnya. Nabi Adam alaihi salam diterima taubatnya, dia hapuskan dosanya karena berselawat ke atas dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langit dan bumi diciptakan oleh Allah taala untuk menyambut kehadiran dirinya. Malaikat dan seluruh para rasul menjadi makmum di belakang dirinya. Kitab sucinya merupakan kitab suci paling lengkap dibandingkan seluruh kitab-kitab suci lainnya. Umatnya memang yang diciptakan yang terakhir kali, datangnya yang terakhir kali, tapi yang pertama kali dihisab di padang mahsyar diutamakan dibandingkan umat-umat lain karena untuk memuliakan dirinya. Begitulah mulia Nabi Muhammad SAW. Apakah semua orang suka kepada Nabi Muhammad? Tidak juga. Jadi kalau ada jamaah Masjid Ar-Rahim mengatakan, ambo heran Pak Ustaz, tahapu-hapu ju salah ambo lai, ambo ndak ada rasa memburuk-burukkan orang, ambo ndak ada rasa-rasanya mempakecean orang, ambo rasanya ndak ada memfitnah orang, tapi masih ada juga orang ndak suka sama ambo. Jangankan ibu, jangankan Bang Jaidil, jangankan saya, Nabi Muhammad, apa yang kurang? Tak ada yang kurang, tapi selalu orang ada juga yang tak suka kepadanya. Idza tamma syai'an bada ayan kusuhu, kalau sudah sempurna sesuatu, kalau sudah baik sesuatu, maka yang dicari orang justru adalah kekurangannya. Makanya orang kalau memuji orang selalu berujung tapi. Ambo sebananya Pak Ustaz, suko bana jo ceramah Pak Ustaz nencik. Pokoknya kalau ini ceramah Pak Ustaz, ambo tibo tapi. Cuma ada cik kekurangannya Pak Ustaz. Acok bana pengganti nan tibo. Selalu pakai tapi. Itu contoh. Jadi dalam hidup ini selalu ada tapi. Bertanyalah ibu-ibu Jumat sore kemarin, Pak Ustaz, apa pandangan Pak Ustaz? Pandangan yang mana? Awak dapat suami elok bana Pak Ustaz? Tak pernah berang, penyayang, tak pernah kasar, kalau piti belanja tapik wakatu magih kawak Pak Ustaz. Cuma ada cek kurangnya Pak Ustaz, agak pilih Pak Ustaz. Itu Jumat sore kemarin. Selalu ada tapinya. Dipuji pangkalnya, ujungnya betapi juga.
Karena manusia itu menengok sesuatu selalu ada kurang. Apalagi awak. Kan selalu saya sampaikan kepada ibu dan bapak, sesuatu yang tidak menjadi dosa bisa juga orang tak suka. Contoh, solat berjamaah di Masjid Ar-Rahim, solat tarawih di Masjid Ar-Rahim, bermasyarakat di Masjid Ar-Rahim, bertempat tinggal di Masjid Ar-Rahim, mempestakan anak di Masjid Ar-Rahim. Kawasan Ar-Rahim yang saya maksudkan, yang menolong dia datang ke pesta dia, orang Ar-Rahim. Yang membawa amplop, membawa kado waktu anak dia pesta, orang Ar-Rahim. Kalau dia sakit, yang menghantarkan, orang Ar-Rahim. Kalau dia mati, memandikan, mensolatkan, mengkafankan, orang Ar-Rahim. Yang menghantarkan dia ke kuburan, orang Ar-Rahim. Tapi dia setiap berkurban ke kampung. Nah, itu menengok dia tu agak berbulu juga mata jamaah dia buat. Asal ditanya, apalagi yang penitia-penitia kan tahu tuh, asal ditanya kampung, asal ditanya kampung, sakit di situ. Asal ditanya kampung, asal ditanya kampung, asal ditanya kampung, mati di situ. Kalau dia berkurban di kampung lalu kemudian dia tak menuntut di sini, mungkin orang tak bercakap. Ini dia pula membawa kupon kurban pertama kali datang. Berdosa apa Ustaz? Tak berdosa, tapi mata orang tak nyaman menengok. Jadi kadang-kadang mata tak nyaman menengok itu diawali hal-hal yang orang tak suka. Tidak berdosa saja masih ada orang tak suka, apalagi yang dosa. Suka betul menanam batang mangga di pojok-pojok tanah. Salah apa Ustaz? Tak salah. Cuman waktu dia mulai besar, mulai muncul masalah. Asal berdaun, orang sebelah dapat. Asal berputik, jatuh sebagian ke orang sebelah. Orang sebelah dapat. Tapi ketika berbuah masak, dikinyamnya satu, kinyamnya dicoba. Dikinyam satu manis, dibeliknya tali plastik, dihelonya ke jendela rumah. Tengok lama membengkok saja tu buah mangga tu ke arah dia semua. Salah dia tak berbagi dengan orang lain. Mungkin saja tak salah dalam makna dosa, tapi orang tak nyaman menengoknya. Diukur orang kepelitan kita. Jadi sesuatu yang walaupun tak dosa, orang tak suka. Berunding, asal pendapat inyo diterima, maka inyo membanggakan. Sebenarnya pendapat pengurus tu ambon menyampaikan tu. Pengurusku kan banyak ambon yang memberi pendapat sebenarnya. Kau pula kau. Tapi kalau ndak awak terima pendapatnya, ndak pula tiba-tiba habis tu. Nyaman orang menengok, ndak nyaman orang menengok. Dosa itu bisa saja tak dosa. Sesuatu yang tak nyaman saja orang menengok bisa menimbulkan tidak suka. Apalagi awak yang banyak dosa. Awak ku dosa banyak, Pak. Mengapa awak masih nampak alim-alim, soleh-soleh, solehah-solehah? Karena Allah belum membongkar aib kita. Kalaulah sempat Allah Ta'ala membongkar aib awak, Allahu Akbar. Entah macam manalah agak-agak. Jadi buruk diri kita ni banyak. Maka jangan merasa soleh. Lebih baik mengaku banyak dosa dibanding mengaku soleh. Sekali lagi Ibu dan Bapak, jangan dikira kalau kita baik lalu semua orang suka. Like and dislike, suka tak suka itu permainan hidup. Jauh sebelum ada Nabi Muhammad, ada Nabi Musa. Fir'aun tak suka ke Nabi Musa. Nabi Ibrahim tak disukai Namrud. Nabi Adam tak disukai oleh Iblis. Habil tak disukai oleh Qabil. Jadi yang namanya orang suka tak suka itu sudah lama ada. Maka siapa yang berbuat baik agar disenangi oleh orang banyak, maka lapang-lapangkan dan siap-siapkanlah hati untuk kecewa. Siapa yang berbuat baik agar dianggap oleh orang banyak dia adalah orang baik, maka siap-siapkanlah hati untuk kecewa. Tapi siapa yang berbuat baik lillahi
ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. Maka kita takkan pernah mengenal kata lelah. Jadi kalau bapak mengasihi orang lalu orang tu cemeh, bapak tak akan tersurut, ibu takkan tersinggung. Ibu sudah minta maaf sama orang tu, ibu malah yang tak bersalah, ibu pula yang minta maaf. Berselengah dia. Perlu ibu tersinggung? Tak perlu tersinggung. Kenapa ibu tak tersinggung? Saya minta maaf ini Pak Ustaz bukan supaya dia memaafkan saya. Saya ini meminta maaf agar Allah memandang hati saya tak keras. Kalau hanya itu tujuannya, apalah nak membuat kita tersinggung. Makanya ibu dan bapak, sedekah yang paling baik, kalau mau ngamalkan, cobalah amalkan ba'da isya ni. Sedekah yang paling tinggi pahalanya, sedekah yang paling baik pahalanya, kepada siapa kata Nabi? Engkau bersedekah kepada qarib korabatmu yang paling membencimu. Cobalah praktekkan ba'da isya. Itu baru nak mulai saja, hati dah mulai melawan tu. Apa kata bisikan syaitan? Sebanyak itu orang tampik wang mambu elok, apa nak bisa wang mambu elok kepada orang elok. Kalau orang tu sayang sama awak, awak sayang sama nyo, atu batua tu. Kalau orang tu bana pikirannya, awak bana lah pikiran awak, atu batua tu. Sekali awak maginya, sekali puluhnya magi, cokak babale. Kalau itu apalah payahnya. Abang datang ke pesta anak saya datang ke pesta anak abang. Siapa kita yang hebat? Enggak ada, biasa aja itu. Abang datang ke pesta anak saya, karena saya ini ustadz abang. Saya datang ke pesta anak abang, karena saya memandang abang itu abang saya. Abang baik ke saya baik pula kepada abang. Lalu hebatnya di mana? Enggak ada hebatnya, biasa aja itu. Ya nak Bapak Ibu? Aku lain nampaknya kok. Iya apa nak gini kok? Berbuat baik kepada orang baik itu normal, berbuat jahat kepada orang baik itu abnormal, berbuat baik kepada orang baik dan kepada orang tak baik sekalipun itu asli baik. Makanya supaya hati kita ini terdongkrak berbuat baik, yang mesti dirubah itu tujuan. Kalau kita berbuat baik agar orang menilai kita baik, jangankan orang di sebelah rumah, Pak, anak kita pun dah berangkat bapak pagi pulang malam dah cekung-cekung mata, tak nampak jalan tu lagi, menghitam jalan tu sampai bapak di rumah. Apa kata anak? Apa anda bisa papa pulang lebih cepat, kata dia. Papa ini kan berangkat nak untuk kamu juga. Papa saja itu kan kepentingan papa, saya tak merasa, kata dia. Bayangkan teriris hati dibuat. Apalagi kalau ngasih dalam bentuk makanan. Kalau ibu ngasih makanan kepada tetangga yang sering menghantarkan gulai cubodak ke rumah ibu, itu biasa itu. Tapi kalau ibu mengantarkan gulai nangka itu ke tetangga yang tak pernah ngasih dan dia terkenal suka mempegunjingkan ibu, itu baru mantap. Apa kata ibu-ibu sebagian? Kok dibuangnya Pak Ustaz? Karena ibu ngasih itu kan bukan supaya dia nerima. Ini yang paling beratnya. Ibu ngasih ke dia itu bukan supaya dia menerima. Ibu ngasih itu hanya untuk membuktikan kepada Allah, ibu ini bukan orang pendendam. Kadang yo dibuangnya Pak Ustaz, besok pagi yang bertengok telah tak tersanalah gulai jengkol tu di bawah batang pisang. Memang kita ngasih itu bukan supaya dia menganggap kita baik, itu urusan dia. Kita ngasih nih agar Allah memandang kita nih baik. Jadi kalau semua sandaran itu hanya Allah, tak lelah. Menyapa orang yang membenci, menyapa orang tak mau menegur,
Lah 3 kali awak menyapunya, tetapnya memalingkan wajah. Santai saja, sapa terus, sapa terus, sapa terus. Nanti dia memalingkan wajah, lari dia, ikuti. Tapi Pak Ustaz, nampak mana karya hati awak bakawan? Yang justru menghindar itulah yang jatuh dalam pandangan Allah, yang jatuh dalam pandangan makhluk. Jangan dikira orang-orang sombong itu mulia dia. Tidak ada begitu. Orang-orang sombong itu kalau kita salami dia mengelak. Apa kata jemaah lain? Nampak bana karya hatinya. Ini cerita orang siapa? Dia, kita tidak. Tak usah kita ni kecil hati orang menolak-nolak Islam. Tak usah berkecil-kecil hati kita dihina orang. Apa yang nak dikecil-kecilkan hati? Emas tu emas. Walaupun dicampakkan ke lumpur, namanya emas berlumpur. Tetap emasnya. Lumpur itu tetap lumpur, dikasih cat emas namanya tetap lumpur. Lumpur bercatkan emas, tapi namanya tetap lumpur. Tak pernah berganti emas ke lumpur, lumpur ke emas. Sekampung bila orang merendahkan ibu, kata Allah tetap tinggi-tinggi dia. Sekampung bila orang menaikkan kita, kata Allah rendah-rendah dia. Maka yang penting itu bagaimana Allah menilai kita baik. Maka terus tebarkan kebaikan. Urusan orang menilai baik, alhamdulillah. Tidak orang menilai baik, memang bukan tujuan. Makanya kalau istri menghargai kita karena kita sudah melakukan yang terbaik, alhamdulillah. Kalaupun tidak, carilah. Ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi jangan dikira kalau kita baik lalu semua orang suka. Yang ketiga, lalu datanglah musyawarah. Hasil musyawarah itu ibu dan bapak, yang paling banyak membuat kejutan itu justru tamu yang tak diundang. Namanya Abu Junaid. Abu Junaid ini cendekiawan. Apapun pendapat orang dalam tu, dia ingatkan, itu tak mungkin, itu tak mungkin, itu salah, itu blunder. Jadi rupanya kalau orang jahat ini, orang pintar berbuat jahat, itu efeknya lebih ngeri dibandingkan orang bodoh. Kalau orang bodoh berbuat jahat, paling-paling dia membunuh orang. Kalau orang bodoh berbuat jahat, paling-paling dia mohon maaf, membakar rumah orang. Tapi kalau orang pintar berbuat jahat, dia macam tak kena. Saya nak cerita kepada ibu dan bapak 3 contoh. Orang pintar ni kalau sudah ikut dia, betapa negara ni pun bisa hancur dibuat. Tiba-tiba ada menteri disebut menteri segala bisa. Paling tidak ada 22 jabatan dia. Apa kata dia belum lama ini? Saya kutip ini dari video Pak Abraham Samad dengan Jumhur Hidayat, Ketua Serikat Buruh. Saya lama termenung dengar video itu. Tiba-tiba dia keceplosan bicara, menteri segala bisa ini. Ada kata dia tanah negara dikuasai oleh asing seluas 3.300.000 hektar. Tanah ini ditanami sawit, tapi negara tidak bisa langsung mengambil alih tanah ini. Pertanyaannya, kalau 1 hektar sawit isinya adalah 4 juta rupiah, maka bila dikali 3.300.000 hektar sawit, isinya adalah 15 hingga 17 triliun rupiah per bulan. Kata dia, negara tak bisa berbuat. Bukankah bila tanah abang tidak abang urus-urus, tidak abang kelola, bisa tak diambil negara? Bisa. Tanah awak nak membali, bisa pindah ke negara kalau awak tidak mengurus-ngurus. Itu tanah negara. Negara yang punya tanah kok, tidak bisa diambil tanah kok dari tangan orang tu. Tentu muncul pertanyaan, siapa yang kalian biarkan mengelola 3.300.000 hektar sawit? Apakah dia ini pemodal? Apakah dia ini oligarki? Siapa dia sebetulnya? Nah, itu kalau orang pintar berbuat jahat, Pak. Dia macam tak kena aja dia. Jangan banyak prasangka, kata dia. Nah, ini kata-kata dia macam tak kena aja dia.
Modal orang pintar itu berbuat jahat hanya satu, basi pakak namanya. Si pakak aja deh. Lalu Rocky Gerung itu diadukan hampir di semua polda. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengira macam ini kalimatnya. Sabananya Rocky Gerung kok niatnya elok, tapi memang kalimatnya kok terlalu berlebihan. Nah, saya nak menyampaikan kepada Ibu dan Bapak, apa sebetulnya yang membuat Rocky Gerung itu mengamuk? Yang punya Kalimantan itu Indonesia, yang punya negara ini kita, yang punya IKN itu kita. Lalu dijanjikan ini bisnis to bisnis, ini dari bisnis ke bisnis, tak akan melibatkan uang negara, tapi buktinya sekarang melibatkan uang negara. Apakah selesai dengan melibatkan uang negara? Belum selesai. Dibawa ke Arab Saudi, tak laku investasi. Dibawa ke negara-negara lain, tak laku investasi. Akhirnya dibawa ke Cina. Sampai di Cina, apa yang ditawarkan kepada Cina? Kalau mau Cina ini berinvestasi di situ, investasi itu Pak untung. Jalan tol saja Pak untungnya besar. Apalagi investasi IKN. Modal dia ini selain untung dia dapat, lalu dia boleh tinggal di IKN itu selama 190 tahun. Kalau abang boleh berkata jujur di hati abang itu, apa yang mulai keluar? Mungkin lebih daripada kata-kata Rocky Gerung. Tapi nak macam mana? Kalau bicara politik di masjid macam inilah bolehnya cuman. Lalu ada orang bilang, untuk apa Ustaz Edi Azhar tu cerita politik? Kata dia. Cukuplah dia cerita tentang bagaimana nak mati, husnul khatimah, solat tu baik. Lalu menyampaikan macam tadi siapa? Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, orang Islam ni mesti peduli hal macam ni. Itu baru dua contoh. Baru dua contoh. Bapak ibu ada membaca kisah mobil listrik, motor listrik. Mungkin ada yang hanya tahu beritanya, kenapa kok heboh-heboh? Mobil listrik, motor listrik. Minyak ni payah. Ya kan? Apalagi solar. Saya ini kan pemakai solar. Tahu betul efek solar. Maka mesti didorong masyarakat ini beralih mobil. Kayak dahulu manual ke matic. Menyuruh orang manual ke matic itu tidak mudah. Apalagi mengganti mobil dari biasanya minyak ke listrik, tak mudah. Anehnya ditunjuk beberapa orang menjadi pemodal. Pangsa pasar ini kan jelas nih, rakyat ini kan digerakkan untuk membeli mobil listrik, motor listrik. Tapi anehnya, supaya rakyat ini mau dia bergerak hatinya membeli yang serba listrik ini, lalu diberikan modal dan rangsangan kepada pengusaha mobil dan motor listrik. Kalau menurut Bapak Ibu, kok mohon maaf nih bodoh-bodoh kaji kita lah. Siapa yang mestinya diberikan rangsangan? Orang yang akan membeli. Tinggalkan mobilmu, ini DP-nya dari pemerintah 20 juta. Tinggal kau kasih 30 juta, dapat olehmu mobil tuh. Ini justru yang dikasih rangsangan itu malah pengusahanya. Dan rakyat kok indak jo dapet do soyang. Macam mana lah awak nak bercakap? Itu baru 3 yang saya ceritakan. Pasti hati Bapak Ibu dah mulai agak lain nampaknya. Kan nampak wajahnya. Itu baru 3 diceritakan, Pak. Ustaz dari mana tahu cerita-cerita macam itu? Saya tiap hari menyimak politik ni. Setiap hari. Tiap hari saya menyimak politik. Jadi walaupun saya S1-nya akidah filsafat, S2-nya pendidikan agama Islam, S3-nya pendidikan agama Islam, tiap hari saya menyimak politik.
Jadi bagaimana ini, bagaimana itu, paling tidaklah sedikit banyak dapat informasi. Menceritakannya sesak nafas sebenarnya. Mendengarkan pun sesak juga nafas lebatnya. Itulah kalau orang pintar itu sudah melakukan kejahatan, maka hati-hati memilih orang pintar. Saya nak mengkritik sebahagian warga dan masyarakat dengan kalimat ini. Saya yakin ibu dan bapak, seluruh warga Indonesia ini ingin dia negara ini lebih baik, ingin dia pemimpin ke depan lebih baik. Tapi untuk mewujudkan pemimpin lebih baik ini, kalau ndak dia genyo piti, ndak akan dipilihnya orang tu dah. Betul tak itu Bapak Ibu? Ada orang tak pernah nampak ke masjid. Ada orang tak pernah datang kepada warga. Datang pertama dia pemilu tahun lalu, sekarang datang balik dia pemilu tahun sekarang. Modal dia berapa? Hanya sekian ratusan ribu. Ada orang jujur, mungkin dia ketua masjid, mungkin dia Pak RW, mungkin dia Pak RT, mungkin dia Ustadz. Tiap hari dia datang ke masjid. Sakit orang dia datang, mati orang dia menjenguknya. Tiap hari, tiap masa dia macam itu. Lalu dia tak mau membayar 150 ribu yang tak pernah tersentuh oleh air wuduk tadi, itu membayar 150 ribu. Kira-kira orang banyak pilih yang mana? Pilih yang mana? Yang 150 ribu. Mohon maaf kalau ada jamaah macam itu. Jangan kau bercakap negara ini lebih baik kalau isi kepalamu hanya duit, duit, duit. Berarti isi kepala itu hanya 150 ribu. Dibagi 365 hari dikali 5 tahun. Bagilah itu. Maka isi kepalanya tak lebih 100 rupiah perak per hari. Saya merasakan betul saya bang. Saya bercakap macam ni mau dimanapun, tak peduli saya. Penting bercakap. Kenapa Ustaz bercakap macam tu? Karena tidak saja kita bercakap, dan macam ni juga negara ni. Dan kekuatan dakwah kita paling besar itu hanya bercakap. Awak bukan wali kota bisa teken. Dosen, ustadz, cendekiawan, bercakap ni lah. Maka yang orang-orang soleh saya ajak bercakap, bercakap. Maaf, orang soleh yang membiarkan kejahatan itu kata Nabi adalah setan bisu. Maka saya tulis besar-besar di baliho, kemaksiatan, kezaliman ini akan terus ada, bukan karena banyaknya orang-orang jahat, tapi karena pada diamnya orang-orang baik. Orang-orang jahat itu ragu juga dia menengok kita selama ini. Apalagi yang pangkalangan gadang kok. Kan takut je orang tu. Tapi karena kita diam, karena banyak orang berprinsip hari ini ibu dan bapak, yang penting dak anak den, indak bini den, indak keluarga den, bukan dun sana den, indak pulau kampung den. Itulah. Ini mesti kita ingat-ingatkan di pengajian. Makanya saya salut kata-kata Rocky Gerung tu. Di kampus tak boleh berpolitik. Padahal cerdas tidak cerdas isi kepala wali kota, gubernur, presiden itu yang bisa ngujinya mahasiswa. DPRD Pekanbaru ni baisi nak kepalanya kini kau. Siapa yang bisa mengujinya? Tentu bukan jamaah masjid. Suruhnya ke kampus. Coba bang, tantang calon-calon anggota DPRD ini, suruh dia ke kampus. Ayahanda, uji di UNRI, uji di UIN, uji di UMBRI. Bisa tak dia bercakap? Ada orang seumur hidupnya di DPRD itu tidak bisa dia bercakap. Kalau bercakap entah apa-apa aja isinya. Nah bisa dia duduk, supaya tahu rakyat ini siapa sebetulnya yang mewakili dia. Tapi tidak boleh dibawa politik itu ke kampus.
Lalu kemana bolehnya? Ke masjid? Tidak boleh juga. Padahal kenapa politik itu mesti dibawa ke masjid? Mohon maaf kalau yang berbeda agama, ke gereja, ke vihara. Karena kita menengok orang yang punya moral itu di masjid. Kita menengok orang yang punya moral itu di gereja, di vihara, kalau dia berbeda agama dengan kita. Iku ada orang tak pernah kamu saji, Pak. Bau wudhu, apa pandai? Penutup, karena itu sudah berbunyi. Karena ini direkam, saya pakai kode. Saya ikut bedah dapil. Lama saya temenung. Apa yang saya temenung? Ada wilayah yang di situ 98% itu adalah orang Islam. Tapi paling tidak 800 lebih suara pemilih di situ itu dimenangkan oleh orang kafir. Padahal di situ banyak penceramah handal, banyak masjid-masjid di situ. Kemana pergi jamaah masjid itu? Kalau sudah jamaah masjid pun ikut memilih orang kafir, kemana negara ini nak dibawa? Itulah malam ini entah ceramah agama, entah ceramah politik, entah curuhan, entah apalah namanya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.